Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 30 Juni 2021, hari Rabu kalau nggak salah. Dan ini adalah hari ketiga gua isolasi mandiri. Dan hari ketiga isolasi mandiri, dan ya gue positif corona. Kayaknya gue kena yang varian Delta. Kenapa gue bilang gue kena varian Delta? Karena yang pertama, protokol kesehatan gue tuh ketat banget, sumpah ketat banget. Contohnya aja, ketika lo mau masuk rumah gue udah sediakan sabun cuci tangan, dan harus cuci tangan seharusnya kalau lo mau masuk rumah gue. Lalu yang kedua, ketika lo mau masuk rumah gue udah sediakan disinfektan. Jadi sebelum lo masuk rumah gue akan semprot disinfektan. Lalu protokol kesehatan di rumah gue adalah yang ketiga, ketika lo datangnya dari Bogor, Tangerang, Bekasi, ataupun lo habis dari supermarket, yang harus wajib lo lakukan adalah mandi dulu sebelum masuk rumah gue. Kenapa gue menerapkan protokol seketat itu? Karena di dalam rumah gue ada anak balita yang harus dilindungi. Pertama itu adalah anak balita, yang kedua adalah gue dan istri gue, yang ketiga adalah si tamu itu sendiri. Dan protokol kesehatan yang keempat adalah, kalau si tamu itu tidak punya hand sanitizer, tidak punya masker, gue sediakan kok. Gue dan istri gue siap sediakan hand sanitizer dan masker kalau misalnya ada tamu yang tidak punya hand sanitizer dan masker. Dari protokol kesehatan itu, bukan hanya di dalam rumah ya gue menerapkan protokol kesehatan ya, tapi ketika gue berangkat kantor dengan angkutan umum, hal yang gue lakukan adalah gue pasti menggunakan sweater. Pasti, demi Allah, gue pakai sweater. Pasti pakai sweater. Dan yang kedua adalah gue pakai sarung tangan. Jadi kalau kemana-mana ke busway, tangan gue tidak bersentuhan langsung dengan objek-objek yang harus gue pegang. Misalkan pegang HP, misalkan gue pegang pegang yang ada, segala hal yang ada di busway itu gue pakai sarung tangan. Lalu hal yang ketiga adalah, ketika gue sampai kantor, yang gue semprot adalah pertama adalah sweater gue, sarung tangan gue, HP gue, dan semua barang yang ada di sekitar meja kantor dan kursi kantor gue semprot pakai disinfektan. Gue buat disinfektan atau hand sanitizer, semprot gitu loh, yang cair. Dan gue hanya buka masker di kantor ketika gue makan dan ketika gue minum. Ya kalau gue ketika makan dan minum gue nggak buka masker, gimana caranya si makanan itu dan minuman itu masuk ke tubuh gue ini gitu, logika sederhana gitu. Terus apa lagi protokol kesehatan gue ya, kayaknya sih itu aja. Dan gue selalu makan yang banyak ketika ke kantor karena itu sebagai doping alami gue. Terus apa lagi? Ya sih protokol kesehatan itu. Dan bukan gimana sih, dan kenapa gua sampai kena corona ini, that shit, fucking shit, corona. Jadi pada saat kalau nggak salah hari Rabu, sekarang tanggal 30 berarti kalau 30 sekarang Rabu, Selasa tanggal 29, pokoknya sekitar tanggal 25 Juni lah, 24-25 Juni lah pokoknya, Rabu minggu kemarin, jam 6:30 pagi WIB, nyokap gue datang ke rumah, ketok-ketok pintu. Nggak, ya gue gak masalah sih, nyokap gue mau datang pagi-pagi atau enggak. Ketika datang, beliau pakai masker. Namanya saya tuh baru bangun banget 6:30, jadi nggak kepikiran buat pakai masker. Dan ketika gue bukain pintu buat nyokap gue masuk ruang tamu, nyokap gue bilang, mama lagi sakit nih. Ya saya sih positive thinking aja ya, saya merasa sehat, saya merasa kayak imun tubuh saya bisa melawan segala penyakit. Akhirnya
uh, gue nggak kepikiran pakai masker saat itu. Waktu itu nyokap gue minta tolong, ini bro absenin. Udah akhirnya gue nyalain wifi supaya supaya nyokap gue itu bisa absen. Waktu itu ngeluh Google-nya nggak bisa dipakai buat absen lah, akhirnya bisa gue bantu untuk absen. Oke, itu selesai ya hari Rabunya. Hari Rabu gue pertama kali ketemu nyokap gue jam 6:30 pagi. Hari Kamisnya gue memang lagi batuk pilek saat itu, batuk pilek, agak demam lah, karena gue saat itu kayak nggak kuat buat bekerja. Akhirnya gue izin untuk tidak bekerja. Lalu hari Kamis sore minggu lalu, nyokap gue WA di WA group bahwa positif COVID-19 versi PCR. Wah, gue langsung kepikiran dong, ini kayaknya nyokap gue ngeluh sakit hari Rabu, dan hari Rabu itu gue ketemu nyokap gue dengan keluhan sakit. Dan kita kan nggak tahu tuh virus di mana, walaupun gue berkomunikasi dan berinteraksi sama nyokap gue, nyokap gue tuh pakai masker, tapi kan gue nggak tahu tuh virusnya ada di mana. Apakah ada di jilbab beliau, apakah ada di luar masker beliau ketika beliau ngomong. Akhirnya dari luar masker itu virusnya ke saya, atau ketika saya megang HP beliau, saya nggak tahu tuh virus ada di mana. Akhirnya Kamis ya saya nggak bisa langsung nggak bisa langsung swipe, karena memang saat itu lagi sakit belum, dan juga sore saya harus nunggu istri saya pulang kan, karena saat itu saya lagi sakit sambil jaga anak. Lalu hari Jumat jam 12 saya memutuskan untuk swab antigen. Akhirnya saya memutuskan untuk swab antigen dan saya negatif. Dan ini nih contohnya bukan contohnya, ini buktinya bahwa gua udah swab antigen hari Jumat minggu lalu. Ini ya, saya dilihat. Lalu hari Jumat minggu lalu gua swab antigen dengan hasil negatif dan tidak ada gejala apa-apa. Saat itu gua merasa sehat, ya batuk kecil-kecil, pilek kecil-kecil wajar mungkin kena debu, atau misalkan masih ada sisa sakit batuk pilek di tubuh gua. Karena logika sederhana, batuk pilek biasa itu misalkan lo pagi-pagi itu batuk pilek, sore bisa lo lawan. Ternyata enggak, paginya gua batuk kecil, sore masih batuk kecil sih. Oke, kita langsung time skip hari Senin. Nggak hari Senin juga, jadi tadi udah Jumat ya. Jumat Sabtu Minggu itu 3 kali sehari gua nganterin makanan dan obat ke nyokap gua. Nganterin makanan juga itu hanya digantungin di pagar rumah beliau. Hari Sabtunya gue telepon bahwa sarapan atau makanan, ya gue lupa, Sabtu siang pas sore gue telepon yang gue itu makanan udah dianterin pakai GrabFood, gue bilang gitu. Ada yang gue iya nanti diambil, makasih. Terus yang gue cerita bahwa beliau ketularan dari nyokap gue. Wah gawat, karena nenek gue yang gue tuh komorbid, punya riwayat sakit jantung. Oke, lanjut ke hari Senin ya. Jadi Jumat gue negatif swab antigen. Jumat Sabtu Minggu gue nganterin dengan cara menaruh di pagar, menaruh makanan dan obat di pagar rumah nyokap gue. Lalu Senin ya gue udah bisa mengcover nyokap dan nenek gue. Akhirnya Senin gue
datang ke kantor, ada swab gratis. Ya gue merasa badan gue ada something wrong nih, ada yang salah nih, batuk pilek tapi gue nggak bisa lawan. Mungkin saat itu gue begadang karena gue kan juga standby di WA sampai jam 12 malam nih. Kadang nyokap gue tuh kayak gimana. Akhirnya akhirnya eh, akhirnya akhirnya gue swab swab itu jam 10 ya, mulai jam 10 jam 12. Dan anehnya nih ya, buat lo yang ngantri di depan gua nyelak, gua udah jaga jarak dengan depan gua tuh jarak 5 meter, dan lo yang nyelak cowok sama cewek badannya gede lah, dalam hati gua, wah ini orang nyelak ngapa ya. Ya udahlah, akhirnya kita skip ya. Gua jam jam 10 lewat gua ngantri, lalu gua masuk masuk supaya swab itu jam setengah sebelas ya, setengah sebelas. Akhirnya pas setengah sebelas gue pulang dong, gue pulang. Akhirnya waktu itu ada apa, pagi-pagi ya, jadi sebelum gue swab ada OB nanya gue, mas mau makan apa, gue bilang enggak, saya nggak nih apa, pokoknya gue jawab enggak, jauhin saya lagi pilek berat. Gue saat itu gue juga utang materi sama dia, gue taruh tuh uang di PC gue, taruh di PC gua supaya yang nggak ada, mengurangi kontak fisik lah gitu, atau mengurangi kontak dengan yang lain. Akhirnya teman gua yang awalnya jaga jarak kayak 5 meter jadi 15 meter sama gua. Lalu jam berapa tuh, jam setengah 11, sekitar jam 11 kurang lah, gua mau pulang. Baru banget gua keluar gedung kantor, baru banget gue keluar gedung kantor, gue di WA, mas positif, mas positif, balik apa, mas harus langsung PCR. Oke. Gue agak kaget karena wah anjir, ternyata bener dugaan gue, tubuh gue merasa nggak enak. Akhirnya gue balik langsung PCR. Langsung PCR tuh jam 11. Dan konyolnya gue nanya sama temen gue yang ngantri, mbak ini gimana, gue disuruh PCR. Gue bilang gitu, gue nunjukin hasil yang di WA. Katanya gue tunggu 10 menit men. Lo bayangin gue lagi batuk pilek disuruh berdiri 10 menit, kan gue gak enak badan. Akhirnya gue nanya mas-mas yang di samping gue, mas saya duduk ya, saya gak enak badan. Udah gitu gak kuat diri lama-lama. Akhirnya duduklah gue, terus gue swab jam 11 lewat lah, 11 lewat. Akhirnya udah, sekitar gue pulang naik Grabcar, sekitar jam 1 gue nyampe rumah. Oke, dari jam 1 lewat itu gue hari Senin tanggal 28, hari pertama tanggal 28 Juni 2021 jam 1 siang adalah hari pertama gue isolasi mandiri. Oke, terus ya udah, gua gejala batuk pilek, agak demam dikit. Demamnya nggak jelas sih, kadang dingin kadang panas. Dan gejala hari pertama sih tanggal 8 Juni itu pilek parah. Ini aja masih ada ingus, pilek parah. Lalu hari Selasa ada gejala sesak dikit. Mungkin gua sesak dikit karena hari Selasa gue kan selalu pakai inhaler tuh, gue tancapin ke hidung karena aduh gue mampet banget. Nah secara logika sederhana kan orang orang lagi pilek kan mampet tuh, nggak ada sirkulasi udara keluar masuk. Jadi ya udah, gue tancapin inhaler supaya si hidung ini ada udara enak masuk lah, keluar ada udara masuk enak masuk lah. Akhirnya mungkin karena inhaler itu kan masih baru tuh, masih agak panas. Ya udah, akhirnya gue masuk
Akhirnya akhirnya itu agak sesak karena logika kan udara inhaler masuk nih sampai dada gua kayaknya. Akhirnya dada gua kualitas oksigennya tuh berkurang, jadi sesek, kayak rasanya sesek. Akhirnya gua lepas inhaler, gua atur nafas gua inhale exhale. Akhirnya ya nafas gua kembali normal. Lalu dan sekarang tanggal 30 Juni 2021, ya udah nih isoman gua hari ketiga men. Ya udah ya, intinya aja sih kenapa gue bilang gue adalah COVID-19 Delta variant survival, karena kalau lo denger cerita sepanjang gue tadi, protokol kesehatan gue udah ketat. Gue nggak peduli siapapun yang salah protokol kesehatan, pasti gue tegur dan kayaknya sih gue punya false result itu hari Jumat dengan hasil negatif. Ya itulah salah satu contoh varian Delta, makanya gue menyatakan diri sebagai COVID-19 Delta variant survival dengan CT15 dengan CT15, karena katanya sih kalau misalkan berpapasan sama gua aja lo bisa ketularan. Dan ketika lo misalkan nih gua ke ruangan A tuh gue cuman mampir istilahnya ngambil barang lah misalnya ya ke ruangan A, terus gue balik ruangan A tuh hanya 5 menit. Nah bisa aja apa yang gue bawa di seluruh tubuh gue, entah di ujung rambut gue, entah di ujung tangan gue, itu segala virus yang ada di sekujur tubuh gue tuh ketinggalan di ruangan itu, dan siapapun yang pakai masker bisa aja ketularan katanya. Saya nggak tahu, saya bukan dokter, tapi saya hanya COVID-19 survival. Kayak situ aja sih cerita dari gue sebagai COVID-19 Delta variant survival with CT15. Selalu jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan juga, selalu jaga nutrisi kalian. Jadi jangan takabur bahwa gue selalu main, selalu nongkrong, nggak kena COVID nih. Ya lu belum cek aja, lu belum swab test aja, siapa tahu lu kena tanpa adanya dengan si swab antigen, bisa aja lo kena lah, kayak gitu sih. Thank you ya yang udah nonton video ini dari detik 1 sampai sekarang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.